Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajriah, NIM H121616009. Akan melaksanakan presentasi seminar statistika 2 dengan judul Pendugaan Area Kecil dengan Pendekatan Bayesian Hierarki. Adapun dosen pembimbing utama saya, Ibu Dr. Georgina Maretinungki, MSI. Pembimbing pertama, Ibu Anissa, SSI, MSI. Penguji yang pertama, Ibu Sri Astuti Tamrin, SSI, MStat, PhD. Yang kedua, Bapak Dr. Lapoje Talangko, MSI. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, pendahuluan berupa rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Dan yang ketiga adalah penutup berupa kesimpulan dan saran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menduga parameter dengan pendekatan Bayesian hierarki. Yang kedua, bagaimana penerapan Bayesian hierarki dalam menduga tingkat pengangguran terbuka level kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan penelitian adalah yang pertama, memperoleh dugaan parameter dengan pendekatan Bayesian hierarki. Yang kedua, menerapkan Bayesian hierarki untuk menduga tingkat pengangguran terbuka level kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hasil dan pembahasan saya meliputi 3 bagian. Yang pertama, uji kecocokan distribusi data respon. Yang kedua, pendugaan parameter dengan Bayesian hierarki secara analitik. Dan yang ketiga, penerapan pendugaan parameter dengan Bayesian hierarki menggunakan MCMC dan Gibbs sampling. Baik, langsung saja masuk ke bagian pertama, uji kecocokan distribusi data respon. Variabel respon yang saya gunakan adalah tingkat pengangguran terbuka level kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dengan metode pendugaan langsung. Merujuk pada penelitian Mauliani tahun 2018, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian data tingkat pengangguran terbuka dengan asumsi awal bahwa data mengikuti pola distribusi log normal. Sebuah data dikatakan berdistribusi log normal jika telah teruji Kolmogorov-Smirnov yang telah dikembangkan oleh H.W. Lilliefors tahun 1967. Adapun langkah-langkah pengujiannya ditampilkan pada slide berikut. Dengan bantuan software EasyFit diperoleh bahwa nilai p-value sebesar 0,96481 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alfa. Karena nilai p-value lebih dari alfa, maka terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdistribusi log normal. Baik, langsung saja ke bagian kedua, yaitu pendugaan parameter dengan Bayesian hierarki secara analitik. Pada bagian ini terdiri dari penjabaran fungsi likelihood, distribusi prior, distribusi posterior, dan distribusi full conditional posterior. Sebelum masuk ke bagian-bagian tersebut, terlebih dahulu diketahui model Bayesian hierarki yang digunakan. Model yang digunakan ditampilkan pada slide berikut. YI diasumsikan mengikuti distribusi log normal, maka merujuk ke Lee et al. Tahun 2020, dilakukan transformasi log pada YI agar peubah log normal diubah menjadi peubah normal. Adapun konsep hierarki dalam model ini adalah adanya pengaruh acak FI yang diasumsikan mengikuti distribusi normal, yaitu VI berdistribusi normal dengan min 0 dan parameter varians sigma V kuadrat, dan hyperparameter varians dari pengaruh acak ini diasumsikan mengikuti distribusi tertentu yang disebut dengan hyperprior. Dalam penelitian ini, theta adalah parameter yang akan diduga. Untuk melakukan pendugaan terhadap parameter theta, dilakukan terlebih dahulu pendugaan terhadap parameter beta J, sigma V kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, sekarang adalah menyusun fungsi likelihood. Hasil dari transformasi log YI dimisalkan CI dan log theta I dimisalkan mu I, maka fungsi kepadatan peluang dari CI dan mu I masing-masing ditunjukkan oleh persamaan pada 4.1 dan persamaan 4.2. Sehingga fungsi likelihood yang terbentuk ditunjukkan oleh persamaan 4.3 berikut. Masuk ke distribusi prior. Prior untuk beta J menggunakan prior informatif karena berdasarkan pada informasi dari penelitian sebelumnya, yaitu beta J berdistribusi normal. Dan untuk nilai dari parameter distribusi priornya juga berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Adapun fungsi kepadatan peluang yang terbentuk dapat dilihat pada slide berikut. Untuk prior, mu Y menggunakan prior konjugat. Begitu pula dengan hyperprior dari tau Y menggunakan prior konjugat, begitu pun dengan hyperprior dari tau Y
mengikuti prior conjugate. Pemilihan prior conjugate ini karena yang pertama, menurut Bolstad tahun 2007 dalam bukunya berjudul Introduction to Bayesian Statistics Second Edition menyatakan bahwa jika distribusi sampel berasal dari keluarga eksponensial, maka salah satu caranya dengan menggunakan prior conjugate. Yang dimana prior conjugate ini adalah prior yang sepadan dengan likelihood dari data. Dalam model, setelah ditransformasi log pada YI, model log YI menjadi distribusi normal dan merupakan keluarga eksponensial. Penentuan tau Y berdistribusi gamma berdasarkan pula pada tabel 2.7.1 pada draft hasil saya mengenai bentuk FKP conjugate untuk beberapa fungsi kepadatan peluang. Adapun bentuk FKP-nya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya masuk ke distribusi posterior. Setelah menyusun likelihood dan menentukan distribusi prior dan hyper prior-nya, maka dibentuk distribusi posterior yang menjadi dasar dalam estimasi pada metode Bayes. Untuk mendapatkan distribusi posterior gabungan dari seluruh parameter yang diduga, dilakukan dengan mengombinasikan antara fungsi likelihood, prior, dan hyper prior-nya. Adapun distribusi posterior yang terbentuk ditunjukkan pada persamaan 4.4 pada slide berikut. Nah, selanjutnya masuk ke distribusi full conditional posterior. Distribusi full conditional posterior, penentuan distribusi posterior marginal untuk setiap parameter diperoleh dengan cara mengintegralkan persamaan terhadap subset parameter yang bersangkutan, yaitu pada persamaan 4.4 terhadap subset parameter yang bersangkutan. Namun, proses penyelesaian yang mengandung integral dengan dimensi yang cukup tinggi dan kompleks sehingga untuk menyelesaikannya digunakan pendekatan numerik melalui MC dan algoritma Gibbs sampling. Proses tersebut dilakukan melalui pengambilan sampel secara berulang melalui bentuk full conditional posterior. Bentuk distribusi full conditional posterior setiap parameter yang akan diduga adalah sebagai berikut. Distribusi full conditional posterior untuk beta J ditunjukkan oleh persamaan 4.5. Distribusi full conditional posterior untuk parameter beta J tersebut diperoleh dari distribusi posterior gabungan yang hanya mengandung parameter posterior beta J dan selain dari parameter itu sendiri dianggap bernilai konstan. Dengan cara yang sama juga dilakukan untuk memperoleh distribusi full conditional posterior untuk parameter tau Y dan tau V. Selanjutnya adalah penerapan pendugaan parameter dengan Bayesian hierarchy menggunakan MC dan Gibbs sampling. Proses pendugaan parameter kemudian dilakukan secara komputasional dan iteratif menggunakan MC dan Gibbs sampling dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai awal. Yang kedua adalah membangkitkan sampel masing-masing parameter yang akan diduga menggunakan distribusi full conditional posterior yang telah terbentuk dengan iterasi sebanyak M. Yang ketiga adalah proses pada tahap kedua dilakukan secara iteratif sampai iterasi selesai. Selanjutnya masuk ke data penelitian. Di sini pendugaan parameter yang Bayesian hierarchy menggunakan MC dan Gibbs sampling diterapkan pada data pengangguran untuk menduga tingkat pengangguran terbuka level kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendugaan parameter yang Bayesian hierarchy ini menggunakan bantuan 4 variabel prediktor. Yang pertama adalah kepadatan penduduk yang disimbolkan yang X1, yang dilambangkan yang X1, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebagai X2, rata-rata lama sekolah sebagai X3, dan produk domestik regional bruto sebagai X4. Data pada penelitian ini disajikan pada slide berikut. Nah, selanjutnya statistik deskriptif variabel prediktor. Berdasarkan dengan bantuan software Minitab didapatkan statistik deskriptif variabel prediktor. Berdasarkan tabel 4.3.1 ini menjelaskan bahwa kepadatan penduduk atau X1 di Provinsi Sulawesi Selatan terendah sebesar 42 per kilometer persegi dan tertinggi sebesar 8.686 per kilometer persegi. Untuk persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebagai X2-nya terendah sebesar 0% dan tertinggi sebesar 66,14%. Untuk variabel rata-rata lama sekolah terendah sebesar 6,48 tahun dan tertinggi sebesar 11,20 tahun. Untuk variabel produk domestik regional bruto terendah sebesar 3,68 triliun rupiah dan tertinggi sebesar 122,47 triliun rupiah. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengujian korelasi persen untuk
menguji apakah keempat variabel prediktor tadi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel respon, yang dimana variabel prediktor yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel respon akan digunakan sebagai variabel pendukung dalam pendugaan area kecil dengan pendekatan Bayesian hierarki. Adapun langkah-langkah pengujiannya ditampilkan pada slide berikut. Di sini dasar pengambilan keputusannya adalah jika p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Begitupun sebaliknya, jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dengan menggunakan bantuan Self-Read Minitab, didapatkan bahwa nilai p-value untuk masing-masing variabel prediktor kurang dari alfa atau kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel prediktor X1, X2, X3, dan X4 memiliki hubungan linier yang signifikan terhadap variabel respon Y. Nah, selanjutnya, proses pendugaan parameter yang Bayesian hierarki pada data pengangguran tadi dilakukan menggunakan MCMC dan algoritma Gibbs sampling dengan iterasi sebanyak 3000 kali serta jumlah tin sebanyak 5000. Perbesaran nilai tin diperlukan untuk memperoleh sampel rantai Markov yang independen. Iterasi dilakukan untuk mencapai titik stasioner. Hasil pendugaan yang diperoleh telah memenuhi sifat MCMC yang dapat dilihat dari MCMC diagnostik plot berikut. Pada trace plot yang ditunjukkan oleh gambar 4.3.1 menunjukkan bahwa nilai acak dengan pola yang stasioner. Trace plot tersebut memperlihatkan bahwa seluruh sampel yang dihasilkan berada pada area nilai tertentu dan tidak ada sampel yang bernilai ekstrim. Begitupun pada serial plot pada gambar 4.3.2 yang menunjukkan bahwa pola acak yang stabil dalam suatu domain yang tetap. Selanjutnya, berdasarkan autocorrelation plotnya memperlihatkan bahwa hanya nilai autokorelasi pertama sampel yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa sampel sudah baik dilakukan. Nilai autokorelasi selanjutnya mendekati 0 yang menunjukkan bahwa interaksi satu dengan lainnya saling bebas. Ini berarti bahwa sampel yang dibangkitkan dalam proses MCMC memiliki sifat yang acak. Untuk quantiles plotnya menunjukkan bahwa ergodic mean hasil pendugaan parameter yang telah mencapai nilai yang stabil dan berada dalam credible interval. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi bahwa proses iterasi pendugaan parameter telah mencapai kondisi yang konvergen. Selanjutnya, hasil dari pendugaan parameter dengan Bayesian hierarki ini disajikan pada tabel 4.3.4. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk parameter betanya, hanya parameter beta 0 dan beta 2 dengan nilai masing-masing sebesar min 4,231 dan min 0,01315 yang secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun untuk nilai pendugaan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan Bayesian hierarki disajikan pada tabel 4.3.4. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa yang pertama, Kota Makassar memiliki tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang paling tinggi antara kabupaten ke kota yang lain, yaitu sebesar 0,1095 atau 10,95% angka pengangguran. Adapun Kabupaten Selayar merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah di antara kabupaten atau kota yang lain, yaitu sebesar 0,00297 atau 2,097% angka pengangguran. Nilai tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Makassar yang diperoleh merupakan daerah dengan nilai estimasi tertinggi menghasilkan standar error sebesar 0,00108. Adapun Kabupaten Selayar sebagai daerah dengan nilai tingkat pengangguran terbuka terendah menghasilkan standar error sebesar 0,00034. Di sini evaluasi pendugaannya menggunakan standar error, di mana penduga yang baik adalah penduga yang menghasilkan standar error yang kecil. Masuk ke penutup. Berdasarkan beberapa uraian tadi, saya mengambil kesimpulan yang pertama, jika variabel respon YI diasumsikan berdistribusi log normal dengan model pendugaan area kecil yang digunakan berbasis level area, maka dilakukan transformasi log pada YI agar peubah log normal dapat diubah menjadi peubah normal, yang merupakan properti yang diinginkan untuk membangun model hierarki pada Bayesian. Fungsi likelihood yang dihasilkan bisa dilihat pada slide berikut. Adapun distribusi Pry dan hyperprior yang digunakan adalah beta J berdistribusi normal, tau Y berdistribusi gamma, dan tau V berdistribusi gamma. Untuk bentuk distribusi flow conditional posterior masing-masing parameter yang terbentuk adalah bisa dilihat pada slide berikut.
Yang kedua adalah Kota Makassar memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi di antara kabupaten atau kota yang lain, yaitu sebesar 10,95% angka pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja yang ada di Kota Makassar, terdapat sekitar 10 orang yang berstatus pengangguran. Adapun Kabupaten Selayar yang merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah di antara kabupaten atau kota yang lain, yaitu sebesar 2,097% angka pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 2 orang yang berstatus pengangguran. Kota Makassar yang merupakan daerah dengan nilai tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Kota Makassar yang merupakan daerah dengan nilai tingkat pengangguran terbuka tertinggi menghasilkan standar error sebesar 0,00108, sedangkan Kabupaten Selayar sebagai daerah dengan nilai tingkat pengangguran terbuka terendah menghasilkan standar error sebesar 0,00034. Adapun saran dalam penelitian ini adalah dalam tugas akhir ini dibahas mengenai pendugaan parameter suatu area kecil dengan pendekatan Bayesian hierarki tanpa menggunakan bobot spasial. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pendekatan Bayesian hierarki dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah atau bobot spasial. Selain itu, disarankan pula agar menggunakan data level area yang lebih rendah seperti level kecamatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.